Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan di hari Senin ini. Mohon maaf video teaching agak terlambat. Very hectic every weekend. Tapi insya Allah saya tetap komitmen memberikan video teaching pada Anda untuk yang pertemuan keempat ya. Jadi topik keempat ini adalah nasionalisme dan clash of identities. Jadi perselisihan identitas. Nanti apa yang dimaksud, saya akan memberikan sedikit penjelasan dari yang PowerPoint sudah saya share ya. Jadi yang pertama untuk memahami nasionalisme, saya kira di slide yang pertama ini ada dua kasus studi ya yang sangat menarik ya untuk membedakan sekaligus memahami ya apa itu si nasionalisme. Jadi kasus studi pertama way back ya, sangat jauh ke belakang tahun 86 ketika ada protes ya terhadap Ferdinand Marcos, presiden Filipina, yang justru hari ini ya 2-3 bulan yang lalu anaknya terpilih lagi menjadi presiden, padahal waktu bapaknya ya Ferdinand Marcos, kalau sekarang Ferdinand Marcos Junior menjadi presiden itu di demo lah ya. Nah, dan nasionalismenya muncul sebagai seorang Filipina yang merasa pemerintahan diktator dan tidak sesuai dengan keinginan rakyat, sehingga nasionalismenya itu muncul. Jadi itu kasus yang pertama, studi terhadap nasionalisme yang muncul dari rakyat. Tahun 2016 ya, tidak begitu lama ya, sekitar berapa tahun yang lalu itu berarti ya, ketika 6 tahun yang lalu ketika Donald Trump presiden Amerika terpilih. Sayangnya tahun yang kedua pemilihannya beliau dikalahkan oleh Joe Biden. Nah itu juga kasus yang menarik ya terhadap nasionalisme yang dibawa oleh Presiden Trump ya dengan jargonnya Make America Great Again ya. Tentu kita sangat ingat ya jargon ini ya. Kemudian America First ya, yang selalu mengutamakan ya, pokoknya bagaimana Amerika yang dimaksud ini adalah bangsa rakyat ya, kepentingan nasional gitu. Jadi Trump mengkampanyekan bagaimana nasionalisme Amerika ya yang dia kampanyekan ya, yang dia ingin bangkitkan kembali, itu muncul dari seorang diri Trump ya. Jadi rekan-rekan bisa melihat perbedaannya antara taruhlah single fighter di sini ya, dengan yang di sini people gitu ya. Jadi sama-sama mengusung nasionalisme ya, tapi dari aktor yang berbeda gitu. Nah, nanti menarik bagaimana munculnya nasionalisme itu gitu ya. Saya lanjut dulu ke PowerPoint yang selanjutnya. Kita mempelajari evolusi state dulu ya, evolusi sebuah negara, bagaimana negara itu terbentuk ya. Jadi secara ini saja pendek-pendek cepat-cepat biar Anda tidak terlalu bosan menonton videonya. Jadi negara itu dulu tidak semacam sekarang ini ya, ada 193 atau 195 sekarang bahkan itu anggota every single state ya, member of United Nations. Jadi dulu itu ya kerajaan gitu ya, seperti lihat waktu Kesultanan Ottoman ya atau Khilafah Utsmaniyah, itu jajahannya itu luar biasa, itu dari Afrika sana sampai ke Spanyol itu ya. Sekarang sudah menjadi berapa puluh negara itu, dulu hanya satu empire gitu. Nah itu evolusinya dari situ ya, evolusi sebuah negara dari situ. Atau yang paling mudah ya, contoh yang sangat current ya, negara kita ya, ingat ya, Timor Leste itu dulu bagian dari kita kan ya. Lalu dulu waktu saya sekolah masih SD SMP itu provinsi termuda ya, 27 ya, ke provinsi ke-27, sekarang kita sudah punya 34.
Jadi provinsi termuda, provinsi yang ke-27 Indonesia adalah Timur Timur. Lepas dia tahun 1999. Ya, kemudian ada lagi yang pecahan dari Yugoslavia, itu ada Montenegro, Serbia, Kosovo, ada lagi Sudan Selatan. Banyak sekali kemudian negara-negara itu muncul. Gitu. Nah, bagaimana negara itu muncul? Ya, evolusinya seperti apa? Nah, itu ada dalam nampaknya di sini. Ya. Jadi ini saya geser dulu. Jadi ini nanti kita mempelajari kesejarahan ya. Insya Allah kalau kita pertemuan tatap muka di pertemuan ke-7 nanti kita sedikit bahas karena ini sangat menarik bagi anak-anak HI ya. Jadi bagaimana saya mengambil gambar ini itu untuk untuk menggambarkan betapa penjajahan itu atau kolonialisme itu seperti orang membagi-bagi kue pisah aja ini antara negara-negara Eropa dulu itu. Oke, negara ini bagianmu, negara ini bagianmu, negara ini bagianmu gitu ya. Antara para penjajah dulu itu Inggris, Portugis, Spanyol. Ya, bagi kita ada Belanda. Ya, kemudian bagi beberapa negara Afrika lainnya itu Prancis, ya, France, ya, dan Itali. Udah gitu dibagi-bagi gitu aja. Ya. Jadi itulah yang kita sebut ya mapping and geography. Gitu. Jadi dulu negara apa dijajah oleh negara siapa dari Eropa itu seperti membagi kue gitu aja. Ya. Itu pasca dari perjanjian Versailles kalau nggak salah ya tahun 1919 ya setelah usai Perang Dunia I 1918 itu ya kita pelajari yang pertemuan kemarin tentang atau di kelas yang lain ya saya lupa itu. Oke, jadi itu evolusi negaranya seperti itu. Nah dari evolusi negara itu nanti kita akan pelajari evolusi nasionalismenya karena sebuah negara itu muncul ya dari sebuah spirit nasionalisme ya. Sama kita juga ketika kita dijajah dulu ya. Kemudian bagaimana kita merdeka itu nasionalisme kita luar biasa gitu. Muncul ya. Bagaimana nasionalisme muncul? Ya karena ada kesatuan kebangsaan, ada kesatuan nasib gitu ya. Ada kesatuan bahasa gitu. Nah, aspek-aspek itu nanti bisa menimbulkan clash of identity itu ya. Jadi saling berhubungan antara kita awali dari state dulu saya kira ya. Sebenarnya itu dari sebenarnya itu dari empire, kesejarahan nasionalisme ya, dari empire atau kerajaan ya, atau kingdom. Dari sini kemudian muncul adanya state ya, muncul negara-negara itu kalau nggak salah dimulai dari Prancis itu ya, Napoleon Bonaparte yang dulu bagian dari Inggris, kemudian mereka mengorbankan. Nah ini Anda baca di sini nanti ya, Napoleon ya, revolusi Prancis. Jadi yang dulu bagian dari empire itu mereka kemudian memisahkan diri ya, menjadi state gitu ya, negara. Nah, state itu nanti dia akan menimbulkan nasionalisme ya, dan di nasionalisme itu nanti kita akan mengenal identity ya. Jadi dari empire kemudian turun ke state, nasionalisme, identity. Nah, di identity itu nanti ada contoh yang menarik ya, kita akan bahas di pertemuan yang kelima tentang kasus Palestina dan Israel ya. Jadi apakah identitas atau nasionalisme ya bagi mereka berdua ini ya, dua bangsa yang sebenarnya luar biasa pinter-pinternya, semangat juang dan lain-lainnya lah. Dua bangsa ini memang luar biasa dalam konteks bagaimana mereka memaknai identitas dan nasionalisme mereka itu. Nah nanti
kita bahas di dalam pertemuan yang kelima tentang nasionalisme dan identitas dan bagaimana perselisihan mereka. Perselisihan dalam konteks ini bukan hal yang negatif dalam artian selalu menimbulkan konflik, ya. Mereka kadang menimbulkan konflik, ya, tetapi bila pemanaan itu lebih bisa bagus, ya, ada koridor-koridor diplomasi yang dijalankan, itu insya Allah juga bisa menjadi sesuatu yang sangat positif. Nah, di dalam nasionalisme dan identitas itu nanti kita bahas ada nation state, ya, negara bangsa. Ya, maksudnya seperti apa? Anda baca dulu di PowerPoint ini yang sudah saya share hari Sabtu kemarin, ya. Jadi nanti kemudian ketika di pertemuan yang kelima kita bisa lebih memahami, ya. Jadi ini yang tadi saya maksudkan, ya, perbedaan perspektif nasionalisme itu maksudnya adalah nanti antara nasionalisme, ya, apakah sama, apakah tidak sama atau sama dengan identity di situ, ya. Nah, kasus tentang Palestina dan Israel itu menarik gitu. Apakah mereka kalau misalkan merasa diri sebagai sebuah bangsa gitu, ya, namanya bangsa Palestina, tetapi yang satu beridentitas Arab, yang satu beridentitas Yahudi, nah, misalkan seperti itu, kemudian mereka membentuk satu negara, namanya negara Palestina tetap, ya, tidak negara Israel, tidak negara Palestina sendiri atau Israel sendiri seperti usulannya Donald Trump, two state living together side by side in peace, ya, dalam damai, atau ini tadi, ya, satu negara tetap namanya Palestina, tetapi ada dua bangsa di situ, bangsa Arab dan bangsa Yahudi, gitu. Apakah seperti itu, ya? Bukan. Nah, ini tadi yang saya maksudkan sesuatu yang menarik, gitu, ya, untuk bisa kita diskusikan bersama nanti di pertemuan ke-7, ya, ketika kita mempunyai pertemuan online. Saya kira demikian rekan-rekan sekalian, apa yang saya sedikit jelaskan di dalam pertemuan yang keempat ini, ya. Pertemuan kelima kita akan membahas the different perspective, ya, between nationalism and identity, the case of Palestine and Israel. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.